Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah membantu. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi di Mapel Matminat hari ini. Gimana kabarnya? Masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Habis bina kelas tadi ya? Sama Ustadz Sony. Bahas apa tadi? Tahajud sama AGT. Kayak mulai ya? Iya. Oh iya, BTW kemarin gimana semifinalisnya dari kelas 10 IPA 1? Belum lolos ke final ya? Iya, belum beruntung ya nanti. Mungkin kalau ada lagi bisa ikut lagi. Justru yang lolos langsung ke final malah kelas putri ya, 10 IPA 2 ya. Saya sebenarnya enggak menganggap putra lemah ya atau kurang hebat dalam lomba cerdas cermat. Mungkin kalau cowok emang biasa ngalah sama cewek kan ya, jadi kita merendah gitu ya, karena memang yang lolos ke final ternyata kelas putri semua untuk cerdas cermatnya. Oke, kita lanjutkan materinya. Matminat kita masih di materi vektor ya. Nah, sekarang kita bahas vektor di R2 dan R3. Oke. R2 ini bukan ini ya kayak di stick PS ya. R2 R3 dan R3 ini bukan merek mobil ya. Nanti kita akan pelajari apa itu R3. Oke, pertama R2 dulu. Jadi vektor di R2 ya, vektor di R2 adalah vektor di bidang dua dimensi. Oke, jadi R2 ini artinya dua dimensi. Nah, ini enggak keluar pulpennya. Dua dimensi. Oke, kemudian vektor di R2 biasanya dituliskan sebagai pasangan bilangan berurutan. Contohnya X, Y ya, atau bilangan bersusun ya X dan Y. Oke, jadi cara penulisannya ada dua, bisa berurutan seperti ini X, Y ya. Kalau berurutan harus dipisahkan dengan tanda koma atau bersusun. Kalau bersusun berarti atas bawah. Oke, yang berurutan ini bilangan pertama menunjukkan vektor di sumbu X, kemudian bilangan kedua menunjukkan vektor di sumbu Y. Maka kita tulis ini X, Y ya. Kemudian kalau ditulis bersusun seperti ini, nah, maka bilangan yang atas ini adalah vektor di sumbu X, kemudian yang bawah ini vektor di sumbu Y. Kemudian notasi X, Y atau XY biasanya menunjukkan titik ujung vektor. Oke, sementara titik pangkal vektor biasanya di pusat koordinat yaitu di titik 0,0. Oke, jadi kalau yang ditulis di notasi vektor ini biasanya menunjukkan titik ujung vektornya. Sementara titik pangkalnya ya ini biasanya ya umumnya di pusat koordinat 0,0. Oke, kita akan coba lihat. Nah, misalkan seperti ini. Vektor di R2 ya, ini juga dapat ditulis dengan vektor satuan. Contoh, misalkan ada vektor A sama dengan 1,2. Artinya vektor A panjangnya satu satuan ke sumbu X. Ya, jadi satu satuan ke sumbu X dan dua satuan ke sumbu Y. Oke, jadi bilangan pertama menunjukkan vektor di sumbu X dan bilangan kedua menunjukkan vektor di sumbu Y. Maka dapat ditulis juga dengan vektor satuannya A sama dengan 1I ditambah 2J. Ya. 1I artinya dia panjangnya satu satuan ke sumbu X. Ya.
I ini adalah vektor satuan untuk sumbu X. Kemudian plus 2J, artinya dia 2 satuan panjangnya ke sumbu Y. J ini adalah vektor satuan untuk sumbu Y. Kemudian contoh yang kedua, misalkan vektor B sama dengan 4,3. Ini artinya vektor B panjangnya 4 satuan ke sumbu X dan 3 satuan ke sumbu Y. Oke. Maka ini X-nya 4, Y-nya 3. Kemudian juga dapat ditulis B sama dengan 4I ditambah 3J. Oke, 4I artinya dia 4 vektor satuan ke sumbu X dan 3J berarti 3 satuan vektor ke sumbu Y. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada suatu bidang koordinat 2 dimensi ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita perhatikan di sumbu X dan sumbu Y ini ada beberapa vektor ya. Oke, pertama kita lihat vektor V yang warna hitam ini ya. Vektor V memiliki titik pangkal di 0,0 dan ujungnya di 3,4. Nah, ini dia pangkalnya di titik 0,0 di sini di pusat koordinat dan ujungnya di 3,4. Maka vektor V dapat ditulis V sama dengan 3,4. Oke, kemudian ini sepertinya ada kesalahannya. Ini vektor K ini. Ini vektor K ya, yang ini. Vektor K memiliki titik pangkal di 0,0 dan ujungnya di 3,4, 5,3 ya, di 5,3 yang ini ujungnya. Maka ditulis ini vektor K sama dengan 5,3. Jadi kalau titik pangkal vektornya tepat di pusat koordinat atau di titik 0,0, maka titik ujungnya ya ditunjukkan oleh vektornya. Jadi kalau 5,3 berarti ini adalah titik ujung vektornya. Nah, kemudian kalau vektor yang lain ya, ini ada vektor Z sekarang. Yang atas ini warna biru. Vektor Z memiliki titik pangkal di titik min 7,3 ini ya. Dan ujungnya di min 2,6 di sini. Maka vektor Z ya. Nah, kalau pangkalnya tidak tepat di titik 0,0 ya, maka kita harus hitung dulu selisih antara titik ujung vektor dengan titik pangkalnya. Oke, jadi karena ujungnya di min 2,6 ya, bisa kita tulis ini min 2 dan 6. Kemudian pangkalnya di min 7,3 ya, min 7 dan 3 seperti ini. Oke, maka vektor Z ya, vektor Z itu pengurangan dari titik ujung dengan titik pangkalnya. Nah, jadi ujungnya kan ini min 2,6, pangkalnya min 7,3. Jadi ini XY-nya ya. Jadi X dikurangi X ya, ujung dikurangi pangkalnya, min 2 dikurangi min 7. Kemudian Y-nya juga dikurangi ya, ujung dikurangi pangkal 6 dikurangi 3 sama dengan 5,3. Atau kalau ditulis bersusun begini, kita bisa tuliskan vektor Z ya sama dengan min 2 min 7 ya, kemudian Y-nya 6 min 3. Nah begini, maka vektor Z sama dengan min 2 min 7, jadi plus 5 ya. Kemudian ini 6 min 3.
Jadi Z sama dengan 5, 3. Oke. Jadi tidak selalu menunjukkan titik ujungnya saja ya, titik ujung dari vektor. Tapi kita lihat juga kalau pangkalnya tidak tepat di titik pusat koordinat, tidak di titik 0,0, maka berarti kita harus kurangkan dulu titik ujung dengan titik pangkalnya. Kemudian yang kedua, ini vektor A, ini juga kita lihat titik pangkalnya tidak tepat berada di pusat koordinat, tidak di 0,0, tapi di 9,-2. Kemudian titik ujung vektornya di 6,5. Oke, maka ditulis ya. Nah, ini seperti tadi. Pangkalnya di 9,-2, berarti ini X-nya 9, Y-nya -2. Ujungnya di 6,5, X-nya 6, Y-nya 5. Ini kemudian dikurangi ya untuk menentukan vektornya. Jadi A sama dengan ini ujung dikurangin pangkal ya. Nah, jangan kebalik, ujung dikurangi pangkal. 6 min 9 ya. 5 min 2 sama dengan min 3,7. Kita bisa tuliskan ini untuk vektor A ya. Ujungnya kita kalau menuliskan bersusun berarti titik ujung vektornya 6, 5 dan pangkalnya di titik 9, min 2. Atau kalau kita tulis bersusun 9 min 2. Maka vektornya, vektor A sama dengan, nah ini ujung dikurangi pangkal, jadi 6 min 9 ya, ini untuk X-nya, kemudian Y-nya 5 min 2. Nah ini sama dengan 6 min 9 berapa? Min 3 ya, 5 min 2 sama dengan 3. Oh, plus 7. 7 ya. Nah, jadi vektor A kita dapat tuliskan min 3 dan 7 ya. Atau kalau ditulis berurutan mendatar seperti ini, min 3,7. Ini ya. Oke. Untuk penulisan notasi vektor di R2 sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, misalkan ini sekarang. Contoh vektor P ya, kita tentukan vektor P. Nah, kita lihat dulu vektor P itu titik ujungnya di 5,6 dan pangkalnya di 2,1. Nah, jadi dia tidak berpangkal tepat di titik 0,0. Nah, maka kalau kita mau menuliskan vektornya berarti kita cari selisihnya dulu. Kita kurangi antara titik ujung dengan titik pangkalnya. Oke, kita tulis di sini. Enak pakai penulisan berurutan apa bersusun? Bersusun aja ya. Coba berurutan dulu aja, Ustaz. Oke, kalau berurutan berarti titik ujungnya dulu ya. Titik ujungnya tulis dulu. 5,6 dikurangi 2,1 ini ya. Sama dengan, nah ini sekarang XY-nya ya, dikurangi masing-masing X dikurangi X, Y dikurangi Y. Oke, jadi 5 dikurangi 2,6 min 1. Oke, sama dengan 5 min 2 berapa? 3. 6 min 1 5 ya. Nah, jadi vektor P 3,5.
Oke, atau bisa kita tuliskan bersusun juga. Ini 5 dan 6. Ya, ini untuk titik ujungnya. Kemudian dikurangi titik pangkalnya 2, 1. 5 min 2 ini. Kemudian bawahnya 6 min 1. Sama dengan 3 dan 5 ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya sama ya, boleh menuliskan secara berurutan seperti yang di atas atau yang bawah secara bersusun. Oke, coba sekarang kita tentukan vektor Q. Vektor Q gimana? Titik ujungnya di berapa ini? Min 3,6. 3,6. Oke. Kemudian dikurangin pangkalnya di 2, minus 2. 2, minus 2. Oke. Sama dengan gimana? Mas Rifki? Minus 3 ya. kurangi 2 Koma ya. per Kemudian 6. koma 6 dikurangi minus 2. Oke, sama dengan Minus 5, minus 5, koma 8. Oke, makasih Mas Rifki. Jadi Q ya, vektor Q di min 5,8. Oke, atau kalau kita menuliskan secara bersusun juga bisa. Kita tulis titik ujungnya dulu, min 3, 6. Kemudian dikurangi titik pangkalnya 2, min 2. Sama dengan, nah, sama caranya dikurangi ya. Jadi min 3, min 2 yang atas ya, kemudian yang bawah 6 dikurangi min 2. Oke, sama dengan min 5 dan 8. Oke. Kemudian yang ketiga vektor R. Coba vektor R. Ustadz mau tunjuk apa yang bisa ngerjakan. Mas Farhan ada? Aktif Mas Farhan? Oh, nggak ada. Yang lain deh. Mas Gifar. Mana Mas Gifar? Ya. Ya. Ini untuk menentukan vektor R, caranya bagaimana? Titik pangkalnya, titik pangkalnya, titik ujungnya dikurangi titik pangkal. Ya, ujungnya dulu. Ujungnya berapa? 9,4. 9,4. Oke, kemudian pangkalnya 4,2. 4,2. Kemudian dikurangi ya. Jadi gimana? 9 kurang 4, ya, 4 kurang 2. 4,2. Oke, sama dengan 9 kurang 4 5. 5. 5. Oke, 4 dikurang 2 2. 2. Oke, jadi vektor R 5,2. Itu ya. Oke, kalau sekarang dituliskan secara bersusun ya. Jadi gimana? Ini 9, 4 dikurang 4, 2 ya. Sama dengan seperti ini ya, sama. Yang atas 9 min 4, yang bawah 4 min 2. Sama dengan 5, 2. Oke, jadi vektor R 5,2 atau 5,2 ya kalau dituliskan secara bersusun. Oke, bisa ya sampai sini? Kita lanjutkan. Oke, sekarang panjang vektor di R2. Oke, jika ada vektor A sama dengan A1, A2 seperti ini,
maka panjang vektor A dapat ditentukan dengan seperti ini. Jadi panjang vektornya ya itu bisa kita tentukan dengan rumus trigonometri. Oke, jadi kalau vektor A itu A1, A2 misalkan ya, nanti kita bisa menuliskan ini vektornya misalkan ke atas dan bawah. Nah, ini A1. Ini ada A2. Nah, ini komponen vektor dari A1 dan A2. Oke, maka kalau kita mau menentukan panjang vektornya ya, berarti kan dicari resultannya ya. Jadi gimana? Ini kita bisa buat gini, kalau pakai cara jajar genjang ya, kita buat vektor bayangannya. Nah, maka ini adalah panjang vektor A. Oke. Dan dengan dalil Pitagoras ya, kita bisa tahu bahwa kalau ini A1 kita pindah ke kanan ya, sebelah sini ya, karena panjangnya sama, maka kita bisa dapatkan nilai A ya, panjang vektor A dia sebagai sisi miring adalah ini, A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Contohnya, tentukan panjang vektor dari P sama dengan 32 dan Q sama dengan 8 min 6. Wah, ada ini contohnya bagus dulu. Oke, jadi vektor P, panjang vektor P kita bisa tuliskan sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Karena vektor P tadi 3,2 ya. Jadi P sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat 9 ya, ditambah 2 kuadrat 4. Maka P sama dengan akar 13. Kemudian untuk vektor Q tadi 8 dan min 6 ya, atau 8, min 6. Maka panjang vektor Q kita bisa tulis sama dengan akar 8 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat. Oke. Sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke, itu ya caranya. Kemudian sekarang kita beralih ke vektor di R3. Saya ulangi lagi, R3 ini bukan merek mobil ya. R3 ini adalah vektor di bidang 3 dimensi. Jadi kalau tadi R2 itu vektor di bidang 2 dimensi, sekarang kalau R3 berarti 3 dimensi. Oke. Vektor di R2, ini R3 harusnya. Vektor di R3 biasanya dituliskan sebagai pasangan bilangan berurutan atau bersusun ya. X, Y, Z atau X, Y, Z. Oke, jadi penulisannya mirip dengan vektor di R2. Bisa berurutan seperti ini atau bersusun. Oke. Hanya bedanya di sini. Kalau tadi R2 hanya X, Y. Nah, kalau di sini ada Z-nya sekarang. Ya, karena 3 dimensi berarti ada sumbu Z-nya juga. Jadi ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Kemudian, nah ini juga sama seperti vektor di R2, notasi X, Y, Z atau X, Y, Z biasanya menunjukkan titik ujung vektor, sementara titik pangkal vektor biasanya di pusat koordinat 0,0,0. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk penulisan vektor dengan vektor satuan ya. Contoh A
sama dengan 1,2,3. Artinya vektor A panjangnya 1 satuan ke sumbu X, ya, 1 satuan ke sumbu X, 2 satuan ke sumbu Y, dan 3 satuan ke sumbu Z. Nah, ini berurutan ya. Jadi dari paling depan, paling kiri ini X, kemudian Y, dan Z. Maka dapat ditulis vektor A sama dengan 1I ditambah 2J ditambah 3K. Kemudian contoh kedua, ini vektor B sama dengan 4,3,5. Artinya vektor B panjangnya 4 satuan ke sumbu X, 3 satuan ke sumbu Y, dan 5 satuan ke sumbu Z. Oke, maka dapat ditulis vektor B sama dengan 4I ditambah 3J ditambah 5K. Oke. Kemudian, nah ini contoh ilustrasi ya, penggambaran vektor di R3. Jadi kalau di R2 tadi sumbunya ada 2, X dan Y. Sementara di R3 ada 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Oke. Nah, ini biasanya bisa X, Y, dan Z seperti ini ya, atau penggambaran yang lain seperti ini. Misalkan ini X-nya bisa di horizontal ya, kemudian Y-nya yang vertikal, dan Z-nya diagonal. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Bisa X, Y, Z seperti ini, atau X, Y, Z seperti yang ini. Ini sama saja. Tapi tidak boleh kebalik ya. Kalau misalkan kita nulisnya ini Y, X, dan Z. Nah, seperti ini tidak boleh. Karena harus berurutan ya. Arahnya berlawanan jarum jam. Nah, jadi kalau X, Y, Z. Jadi urutannya begini, harus berurutan. Ini juga bisa dibalikan ya. Kalau misalkan Z-nya di bawah, berarti X-nya geser ke kanan, Y-nya ke atas. Gitu. Oke, jadi bisa menuliskan bidang R3 seperti yang kiri, yang ini, atau yang kanan. Ya. Oke, kita lihat gambar di atas ya. Vektor OD memiliki titik pangkal di 0,0,0, ini kurang satu ya, 0,0,0, dan ujungnya di 2,3,3. Nah, gimana? Nah, kalau 2,3,3 berarti X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 3 kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini titik D ya, titik D sebagai ujung dari vektor OD. Dia X-nya di mana? Sumbu X kan ini ya, yang diagonal. Ini X1, ini X2 ya. Kita tarik ke sini. Nah, berarti dia di X2. X-nya 2 ya. Kemudian Y-nya. Y-nya itu sumbu yang horizontal. Ini Y0, 1, 2, 3. Nah, ternyata dia di Y3. Oke, Y3 di sini. Nah, tarik ke sini. Jadi tepat di Y3. Kemudian sumbu Z itu yang vertikal. Sumbu Z di sini Z1, 2, 3. Nah, juga di Z3. Bisa tarik seperti ini. Nah, oke, maka ini adalah titik D 2,3,3. Jadi vektor OD ya ditulis 2,3,3. Oke, jadi seperti di vektor R2 tadi, kalau vektornya berpangkal di titik pusat koordinat 0,0,0, maka vektor OD ini menunjukkan titik ujung dari vektornya. Sekarang panjang vektor di R3. Oke,
Oke, panjang vektor di R3 misalkan vektor A1, A2, A3, maka vektor A, panjang vektor A dapat ditentukan dengan rumus ini. A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Oke, jadi seperti vektor di R2 tadi juga mirip ya, hanya di sini ada tambahan A3 atau suku ketiga ya, yang menunjukkan panjang vektor di sumbu Z. Oke, contoh, tentukan panjang vektor dari P sama dengan 1, 2, 3. Oke. Dan Q sama dengan 4, min 5, 6. Jawab P ya. Nah, karena vektornya 1, 2, 3. Nah, berarti kita tulis P sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 9. Sama dengan akar 15. Bisa ya. Sementara vektor Q ya, vektor Q 4, min 5, 6. Maka panjang vektor Q bisa kita tulis Q sama dengan 4 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 25 tambah 36 sama dengan akar 77. Itu ya. Kita langsung next saja, nanti PPT-nya akan Ustadz bagikan. Nah, sekarang kita ke penjumlahan vektor di R2. Oke, misalkan kita ada vektor A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2, maka penjumlahan vektor A ditambah B sama dengan A1 ditambah A2, B1 ditambah B2. Oke, ini untuk penulisan notasi vektor bersusun ya. Oke, langsung ke contoh. Nanti kita jumlahkan saja nanti. Misalkan di sini ada dua buah vektor, vektor A 3,5 ya atau 35 dan vektor B sama dengan 5,2 ya. Kita perhatikan di gambar sini juga. Jadi vektor A dan B sama-sama berpangkal di titik pusat koordinat yaitu titik 0,0, kemudian vektor A ujungnya di 3,5, sementara vektor B ujung vektornya berada di titik 5,2. Maka penjumlahan dari vektor A ditambah B sama dengan, nah ini dijumlahkan ya. Jadi yang atas ya ditambah dijumlah dengan yang atas ya. Atas sama atas, kemudian ditulis sini 3 ditambah 5. Kemudian bawah ditambah dengan yang bawah. 5 tambah 2. Oke, jadi 3 tambah 5, yang bawah 5 tambah 2 sama dengan 8, 7. Oke, nah ini kalau kita gambarkan penjumlahan vektornya ya, penjumlahan vektornya, nah, kita gunakan metode apa ini? Jajar genjang ya. Jadi kita buat vektor bayangannya dulu, maka nanti dia berpotongan di titik ini. Kita lihat, nah ini adalah titik 8,7. Nah, tepat kan ya? Kalau di sumbu koordinat juga dia menunjukkan di ujung vektornya yaitu titik 8,7. Nah, seperti yang kita peroleh, maka ini adalah resultan atau hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Seperti ini. Nah, contoh misalkan ini. Langsung kerjakan ya. A sama dengan min 3,5 dan B 5,-2. Kita langsung jumlahkan. Kalau vektor A ditambah vektor B, maka kita bisa tulis ini min 3 tambah 5 ya. Yang atas, kemudian yang bawah 5 ditambah min 2 ya. Sama dengan min 3 tambah 5 2 ya. 5 ditambah min 2 3. Jadi vektor A tambah B 2,3 ya. Kemudian contoh kedua, C sama dengan 1,4 atau 1,4 ya. Dan D sama dengan 2,6, maka kita jumlahkan vektor C tambah D
sama dengan 1 plus 2 ya, yang atas, kemudian yang bawah 4 ditambah 6 sama dengan 3, ini 10. Oke, nah kemudian yang ketiga ini coba vektor E 2,-10 dan vektor F sama dengan -1,8. Oke, jadi kalau E ditambah F gimana? 2 tambah -1 ya. Kemudian yang bawah -10 ditambah 8. Kemudian apa? 1 ini -2 ya. Nah, ini cara menjumlahkan vektor di R2. Lanjut sekarang pengurangan. Nah, kalau pengurangan vektor di R2 misalkan ada vektor A1 A2 ya, 1,A2 dan vektor B B1, B2. Maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 min A2 kemudian B1 min B2. Jadi sama dengan penjumlahan ya, hanya tandanya minus karena di sini A min B ya. Kalau misalkan ini vektor A 3,5 dan vektor B 5,2, kita lihat ilustrasinya di gambar sebelah kanan. Vektor A ini pangkalnya di titik pusat koordinat ya 0,0, vektor B juga. Kemudian ujung dari vektor A di titik 3,5 dan titik ujung vektor B 5,2. Oke, maka untuk pengurangan vektor A dikurangi B sama dengan ya, seperti tadi yang atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah. Jadi 3 min 5, yang bawah 5 min 2 sama dengan min 2,3. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, nah kita tentukan dulu vektor minus B ya, karena B ke sana tadi arahnya ke kanan atas ke titik 5,2, maka vektor B ini adalah minus B ini kebalikan arahnya dari vektor B. Jadi arahnya ke kiri bawah ke titik min 5, min 2. Oke, kemudian kita kurangkan ya. Nah, karena tadi ini min B, jadi A-nya sekarang kita jumlah ya, jumlah dengan vektor minus B pakai metode jajar genjang. Nah, dia ketemunya titik potong di sini. Nah, ini adalah titik min 2,3 ya. Jadi seperti yang kita dapatkan dari hasil pengurangan tadi. Oke, ini adalah pengurangan vektor di R2. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustaz. Ya, silakan. Saya Ustaz. Ya. Itu harus yang B dulu apa terserah yang A atau B? Harus yang dicari negatifnya. Oh ya, kita lihat ini bentuk pengurangannya Mas. Jadi kalau misalkan A minus B berarti yang dinegatifkan yang B. Tapi kalau B minus A misalkan ya, berarti ini kan nanti kalau hitungannya berarti 5 min 3 gitu ya. Dan yang bawah 2 min 5. Jadi 2, berapa ini? Min 3 ya. Nah, kita lihat kalau B min A berarti kalau kita gambar kita cari vektor minus A-nya dulu ya. Kalau A-nya ke sini 3,5 berarti minus A kebalikannya ya. Nanti dia harusnya di titik min 3, min 5. Itu buat kita bandingkan di sini. Nah, ini adalah vektor minus A. Oke, ini titiknya di min 3, min 5. Nah, baru setelah itu kita buat ini ya penggambarannya ya untuk vektor B min A. Jadi vektor B ditambah vektor min A kan gitu ya. Jadi kita buat garis bayangannya. Ini kira-kira berapa 2,5 ya.
min 3. Nah, ini adalah resultan hasil pengurangan vektor B min A. Itu Mas ya. Jadi kita lihat yang minus yang mana. Oh, iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita ini coba kerjakan pengurangan ya. Vektor A min 3,5, B 5, min 2. Kalau A min B berarti langsung kita tulis ya. Min 3, min 5 ya yang atas. Kemudian yang bawah 5 kurangi min 2. Sama dengan min 8. Ini 5 plus 2 ya. 7. Nah, jadi min 8,7. Kemudian vektor C 1,4 dan D 2,6. Langsung kita tulis yang atas 1 min 2, bawahnya 4 min 6. Oke, sama dengan 1 min 2 min 1, 4 min 6 min 2. Ini. Nomor 3, vektor E sama dengan 2, min 10 dan vektor E min F sama dengan min 1,8. Nah, ini agak berbeda ya dari soal nomor 1 dan 2 tadi. Sekarang kita diminta untuk menentukan F. Oke, kita tulis kalau vektor E min F, oke, E min F, ya itu berarti kan vektor E dikurangi vektor F ya. Jadi 2 min 10. Oke, kita misalkan vektor F itu misalkan X dan Y gitu ya. Oke, jadi kalau E min F, jadi vektor E dikurangi vektor F. E-nya tadi 2, min 10, berarti F-nya kita tulis di sini X, Y. Oke, dan vektor E min F sama dengan min 1,8. Ini ya. Oke, jadi ini 2 min 10 dikurang X, Y. Kemudian bagaimana? Ini kita bisa pindah ruas ya. Seperti penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Jadi seperti operasi aljabar kita bisa pindah ruas. Jadi kalau X dan Y-nya kita pindah ke ruas kiri ya, X, Y. Jadi positif ya, minusnya hilang. Kemudian ini min 1,8 kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif ya. Kita tulis ini 2 min 10 dikurang min 1,8. Oke, sama dengan, nah kalau seperti ini sudah bisa dikurangi ya. Maka kita tuliskan ini 2 min 1 ya, yang bawah min 10 min 8. Oke, sama dengan 1, min 18. Nah, gini. Nah, ini adalah vektor X, Y ya. Vektor X, Y adalah vektor F. Oke, jadi kalau misalkan dicari F-nya ya, F-nya itu ini. 1, min 18. Tapi kalau ditanya di sini X-nya berapa? Y-nya berapa? Kita tulis X-nya 1, Y-nya min 18 ya. Ya, kenapa Mas? Tadi ada yang mau tanya? Itu X-nya bukan 2 min 1. Mana? Oh iya, ini plus ya berarti ya. Oh iya, nah, sorry. 2 min 1 ya, berarti 3 ya. 3, min 18. Oke, makasih Mas Saidan ya. Ya, jadi X-nya 3. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Kita lanjut dulu ya. Kalau di R3 ini sama ya prinsipnya. Jadi kalau F2 tadi ada 2 suku, kalau R3 berarti 3 suku atau 3 sumbu ya. Jadi kalau dijumlahkan langsung aja
jumlahkan yang atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Nah, contohnya seperti ini, vektor A 3, 4, 5 ya, vektor B 6, 7, 8, kemudian A tambah B berarti 3 plus 6, 9 ya, kemudian 4 ditambah 7, 11, 5 tambah 8, 13. Oke, kita kerjakan. Ini sama ya sebetulnya ya, sama dengan kalau apa tadi di R2 ya, kita bisa skip saja. Kalau pengurangan juga sama. Kita langsung ke ini aja, short quiz. Nah, coba sekarang dikerjakan, waktunya berapa nih? 7 menit. Coba seperti biasa ya, short quiz silakan tuliskan di kolom chat langsung hasilnya ya. Misalkan A tambah B berapa koma berapa ya. 1 hasilnya berapa. Tidak ada yang sudah menjawab. Ini Mas Rajaul sama Mas Aida. Mas update sudah. Nomor 1 itu di jumlah ya, bukan dikurang ya. Oke. Ustadz, Ya. apa Halo, boleh Mas. tanya sesuatu? Oh iya, boleh. Kenapa? Gini Ustadz, kalau biasanya untuk foto di R3 itu Ya. nanti hasilnya cuma satu angka dah? Atau tetap 3?
Yang mana Mas? Nomor berapa? Untuk vektor di A3 Ya. ketika dibuka itu hasilnya satu angka ya. Kalau vektornya nanti bentuknya sama seperti ini, bersusun. Tapi kalau panjang vektor, ya kan panjang vektor. Kalau panjang vektor jadi satu angka. Ya, ingat ya kalau mencari panjang vektor gimana? Ini Mas Abdul Ahmad sudah ketemu semua nomor 1, 2, 3. Sudah. Siapa lagi nih Mas? Saya lihat Mas Zafi. Mario nomor satunya belum ya? Nah, Mas Gozi masih salah Mas. Nomor 3-nya salah. Kenzi juga ya nomor 3-nya belum benar. Ini serah. Bahas aja ya yang nomor 3 ya. Kalau nomor 1 dan 2 sepertinya banyak yang bisa. Oke, ini kita bahas coba. Oke, jadi kalau vektor R tambah S ya. R ditambah S. Vektor ini. 3 ditambah X kan gini ya. Kemudian ini min 1 tambah 4. Ini 2 ditambah 4. Kemudian 3 plus X ini 1 tambah 3 ya. 2 tambah 4 6 ya. Kemudian kalau panjang vektor RS ya. Ya, berarti gimana? Akar ini 3 plus X kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat kan gini ya. Dan
panjang vektor R ditambah S itu 7 ya. 7 sama dengan 3 plus X kuadrat ditambah 9 tambah 36 ya. Kemudian kita hilangkan akarnya, berarti kedua ruas kita kuadratkan. Yang kiri jadi 7 kuadrat berapa? 49 ya. 49. Akarnya hilang ya, tinggal 3 plus X kuadrat ini tambah berapa? 45 ya. Pindah ruas ke kiri jadi 49 min 45 dengan 3 plus X kuadrat. Oke. 49 min 45 berapa? 4 ya. 4 sama dengan 3 plus X kuadrat. Oke, jadi diakarkan ya supaya kuadratnya hilang, maka ini kalau diakarkan 2 ya. 2. Ini 3 plus X. Oke, jadi ini kalau diakarkan sebetulnya hasilnya plus minus 2 ya. Kalau 2 jadi berapa coba? Jadi X sama dengan 2 min ya. Ini plus minus ya. Atau X sama dengan minus 2 min 3 min 5. Jadi jawabannya min 1 atau min 5 ya. Oke, tadi Mas siapa tadi? Betul Mas Ivar belum ya? Oh, Mas Kenzi juga sudah betul. Oke, ada lagi yang bukan? Sudah ya, Ustaz itu. Ini pengumpulannya. Masih ada yang tulis, nggak apa-apa deh. Oke, cukup ya, sudah. Belum, Ustaz, masih nyatet. Oh, masih nyatet. Oh, bukan, sorry. Start screenshot aja ya. Hilang Mas. Oh enggak sih. Ini ada nih. Oh. Ini. Start screenshot aja. Oke, saya kirim di EJ ya. Oke, baik. Sudah ya, bisa kita tutup. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Bentar. Ustadz mau ingetin lagi ya, jangan lupa kalian. Kalau matematika minat untuk hari ini pertemuan materi terakhir sebelum PH ya. Jadi untuk hari Senin kita akan adakan pra PH, kemudian hari Kamis PH ya. Gitu ya. Jadi materi terakhir sampai hari ini tadi vektor di R2 dan R3. Jadi ingat ya. Dan disiapkan dengan baik supaya hasil PH-nya nanti maksimal. Oke, sekian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. 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 Terus, Ustaz. Ya.